warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinta Maulidia Alifita dari Program Studi Teknik Industri Semester 2 Universitas Nahdlatul Ulama Kota Pasuruan. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberi penjelasan mengenai soal UAS Fisika Dasar di semester 2 ini. Nah, pada soal-soal tersebut membahas mengenai yang pertama, fluktuasi magnet, kuat arus medan magnet, besar arus listrik, kemudian ada juga impedansi dan fasa. Nah, untuk tahu lebih detailnya, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Di sini ada 5 soal ya teman-teman. Selamat menyimak. Dua buah kawat lurus panjang dialiri arus masing-masing I1 dan I2 adalah 12 ampere. Dengan arah seperti ditunjukkan pada gambar, sebuah loop berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 cm x 25 diletakkan sejajar dengan kedua kawat. Dengan sisi terdekat loop berada 8 cm dari kawat berarus I1. Jarak antara dua kawat adalah 18 cm. Hitunglah flux magnetik total yang menembus loop tersebut. Dan diketahui untuk H ini adalah tinggi 25 cm, D1 itu sisi terdekat dari kawat 8 cm dan D2 itu jarak antara dua kawat yaitu 18 cm. Ini dirubah menjadi meter ya, jadi 0,8 meter. Kemudian yang ini juga dirubah menjadi meter, 0,8 meter. Dan I ini adalah besar arus listrik 12 ampere. Ini simbolnya adalah V. V sama dengan mol 0 I per 2pi dikali H dikali IN dikali sama D2 per D1. D2 ini tadi ya, jarak antara kedua kawat, dan D1 adalah jarak kawat. Setelah kita substitusikan langsung untuk mol 0 ini simbolnya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 12 per 2pi. Nah, karena ada pi kita coret masing-masing pi-nya. Kemudian 4 turun, 12 turun, 10 min 7 10 pangkat min 7 turun per 2 dikali 0,25 tadi tingginya. Kemudian in 0,18 per 0,8. Kemudian kita kalikan seperti biasanya, turun. Nah, di sini kita cari logaritma dari 0,18 per 0,8 itu adalah ini. Ini sebelumnya 0,18 per 0,8 dibagi seperti biasa menjadi in 2,25. Nah, dicari logaritmanya menjadi di kalkulator ya, cari logaritmanya di kalkulator itu 0,81093. Kemudian turun yaitu 2,4 dikali 10 per 6. Ini dihitung seperti biasanya, ketemulah 0,486 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini nolnya kita hilangkan menjadi 4,86 dikali 10 pangkat min 7 Weber. Weber itu besar fluktuasi magnet. Lanjut ke nomor 2 ya. Diketahui sebuah kawat lurus dengan spesifikasi sebagai berikut. Panjang adalah meter, N konstanta, kemudian P luas, IT ini arus yang sama dengan P pi cos kali W kali T. F frekuensi. Di sini frekuensinya adalah 0,25 Hz sama dengan W 2pi F sama dengan 0,5 pi. Nah, P-nya saya di sini 1, kemudian untuk Q-nya saya adalah 7 dan R-nya adalah 3. Nah, kemudian yang A, kuat medan magnet B pada jarak 1 meter dari kawat lurus berarus saat 2 detik adalah B sama dengan P0 dikali min PP per 2pi kali 1. Nah, sudah saya di sini ada keterangannya ya teman-teman. B sama dengan P0P per 2. Jadi jawaban dari yang A itu adalah P0P per 2. Kita lanjut ke yang 2B, yaitu kuat medan magnet B di pusat jika kawat lurus dibuat lilitan hingga menjadi solenoid saat 2 detik. Di sini diketahui jumlah lilitan N sama dengan Q, panjang sama dengan L sama dengan R. Nah, di sini rumusnya adalah B sama dengan mol 0 dikali N per L dikali I kali T. Langsung ya, kita langsung ke caranya. Ini menjadi min pi. Arus IT-nya ini menjadi min pi, bisa dilihat ya di sini ya. Bisa dilihat di sini. Kemudian min mol 0 dikali Q per R dikali min pi PP sama dengan min mol 0 itu ini 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 7 per 3 dikali PP. P-nya adalah 1 ya. Jadi 1 itu ya udah hilang sebenarnya. 1 aja. 7 per 3 dikali 4 pi kuadrat dikali 10 pangkat min 7 dikali P dikali 1. Nah, di sini untuk P kuadrat adalah 3,1416 dikali 3,1416 hasilnya adalah 98696. Langsung kita substitusikan aja teman-teman.
min 7/3 dikali 4 dikali yang tadi P kuadrat dikali 10 pangkat 7 kali 1. Kita hitung seperti biasanya, ini dikali ini dulu, kemudian min 3, kemudian dikali ini sama dengan ini ketemunya ya. 7 kali 3 9,4784 adalah 76,3488 min per 3 dikali 10 min 7. Kemudian B sama dengan min 92,1163 dikali 10 min 7. Ini komanya maju 1, berarti di sini menjadi 9,21163 dikali 10 pangkat min 6. Dikecilkan lagi, itu adalah min 9,21 dikali 10 pangkat min 6 Tesla. Kita akan membahas nomor yang 2C. Besar induktasi jika kawat lurus dibuat lilitan hingga menjadi solenoid. Besar induktasi ya, berarti yang dicari adalah besar induktasinya. Berapa GGR induksi pada T sama dengan 2S. 2S ini 2 detik ya. Rumus induksi sama dengan dV per D second sama dengan D waktu ya, ini ya. Sama dengan min L DI per DT. Set, langsung saya sambungkan ke sini aja ya teman-teman. Kita cari dulu ini L dikali DI per DT-nya dulu. Kita masukkan langsung. L ini rumusnya ini mol 0 dikali T2 per R dikali DI per DT-nya itu ini min PP dikali 0,5 pi dikali sin 0,5 pi T itu waktu. Kemudian kita langsung substitusikan. Mol 0 itu adalah 4P dikali 10 min 7 pangkat min 7 dikali 7 kuadrat per 3 sama dengan ini ya, 196 pi per 3 dikali 10 per 7 sama dengan, nah ini adalah L-nya ketemu dengan 2,0589 kali. Kemudian kita cari turunan arus terhadap waktunya. I arus pada waktu sama dengan PP cos dikali 0,5 pi kali waktu, ketemulah min PP dikali 0,5 pi dikali sin, kemudian dikali 0,5 pi waktu, evaluasi T-nya adalah 2, 0,5 pi dikali 2 sama dengan pi dikali sin pi sama dengan 0, maka D1 per D waktu sama dengan 0,5 pi kuadrat dikali 0 sama dengan 0. Maka di sini ketemulah E sama dengan E itu induksi. Induksinya adalah min L dikali DI per DT sama dengan, kita masukkan min 2,0589 kali 10 pangkat min 5 dikali 0 sama dengan 0. Maka ketemulah 0 volt pada waktu sama dengan 2 second. Ya, nomor 2D adalah mencari energi induktasi solenoid tersebut saat 2 detik. D, di sini rumusnya adalah U sama dengan 1/2 dikali dengan L I kuadrat. L sama dengan mol 0 dikali T pangkat 2 per R. Kita substitusikan langsung seperti tadi. Seret di sini 4 dikali 49, 196 pi per 3 dikali 10 pangkat min 7. Kemudian ini 196 dikali pi, pi-nya adalah 3,1416 per 3 dikali 10 pangkat min 7. Seret, ketemulah hasilnya adalah 2,0525 kali 10 pangkat min 5. H. Kemudian kita cari waktu I arus waktunya ya. Di sini arus waktunya adalah P pi cos dikali 0,5 pi T arus T 2 second sama dengan pi dikali cos pi sama dengan pi kali min 1 sama dengan pi 1 kuadrat sama dengan pi kuadrat itu 9,869. Langsung kita masukkan di rumus ini. U sama dengan 1/2 dikali ini tadi L-nya itu ini ya, 2,0525 dikali 10 pangkat 5 dikali dengan hasilnya dari I pangkat I2 ini dari I pangkat 2 ini tadi, yaitu 9,896. Langsung kita hitung seperti biasanya. Yes, ketemu 10,13 dikali 10 pangkat min 5. Ini menjadi 10,4, ini menjadi 1,013, komanya maju 1 ya. Ini dihitung dengan kalkulator ya teman-teman biar lebih mudah. Yang 2E sekarang adalah mencari besar gaya listrik maksimum yang berubah hanya terhadap sudut. Besar gaya maksimum adalah rumusnya mol 0 dikali Q2 per R dikali P. P ini tadi adalah luas ya, dikali pi kuadrat per 2. Langsung kita masukkan lagi seperti biasanya, mol 0 itu 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian 7 pangkat 2 per 3 dikali luasnya itu P-nya adalah 1 ya teman-teman. Luasnya itu 1 karena nim saya itu 1. Kemudian dikali pi kuadrat itu 9,896 per 2. Nah, ini dibagi ini hasilnya ini. Kemudian 49 bagi 3 itu 16,333.
4pi, 4 dikali pi-nya itu 3,1416 dikali 10 pangkat min 7 dikali 80,589. 5,89 itu ini dari ini. Kemudian dihitung seperti biasanya, ini dikali ini hasilnya ini kemudian dikali sama ini hasilnya ini. 1,012713 dikali 10 pangkat min 7. Right? Sini lanjutannya adalah, maka U adalah 1,013 dikali 10 pangkat min 4 volt. Kita lanjutkan ke 2F ya teman-teman. Besar gaya karakteristik maksimum yang berubahnya terhadap arus. Tentukan arah arus induksi pada saat waktu 2 sekon. Gigit induksi dihasilkan karena perubahan flux magnetik. Arah arus induksi melawan perubahan arus. Induktasi dari nomor 2C. Kita lihat ya. D1 per dt sama dengan 0. Maka dV per dt sama dengan 0. Sama dengan induksinya adalah 0. Jadi tidak ada GGR induksi saat waktu 2 second. Karena fluktuasi magnetik tidak berubah. E sama dengan 0. Ini bisa dilihat dari cara yang 2C tadi. Lanjut kita ke nomor 3, yaitu saklar S dalam keadaan terbuka untuk waktu yang lama. Kemudian saklar tersebut ditutup, tentukanlah konstanta waktu R rangkaian sebelum dan sesudah saklar tutup. Yang B arus sebagai fungsi waktu pada saklar. Nomor 3A, di sini diketahui tegangan V sama dengan 10 volt, tahanan R1 sama dengan 50 K ampere, R2 sama dengan 100 K ampere, kapasitator C sama dengan 10 mol F, rangkaian RC klasik, konstanta waktu R sama dengan RC. Yang A, saklar sebelum ditutup, tidak terhubung, tidak ada arus mengalir, tidak relevan. Setelah ditutup, rangkaian aktif R 50 K ampere, C 10 mol F. R sama dengan 50 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 10 min 6 sama dengan 50 dikali 10 pangkat min 3. Min 3 ini dari ini ya, 10 pangkat 3 dikurangi 10 pangkat 6. Ketemulah 0,5 detik setelah ditutup. Kemudian kita yang ke B. Arus sebagai fungsi waktu pada saklar. I kali waktu sama dengan V dikali R dikali E pangkat T per R. Kita substitusikan langsung ya. I waktu sama dengan 10 per 50 dikali 10 pangkat 3 dikali E pangkat waktu per 0,5. 0,5 tadi dihasilkan dari 0,5-nya dihasilkan dari ini ya, R. 0,5 itu setelah ditutup, waktu setelah ditutup. Kita hitung seperti biasanya, ini dibagi 5 sama dengan 2 dikali di sini sisa 10 kali 10 3. 10 ditambah 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat min 4 dikali E dikali E pangkat min 2T ampere. Ini adalah hasil dari arus sebagai fungsi waktu pada saklar. Lanjut nomor 4. Di nomor 4 itu tentukanlah impedansi dan beda fasa antara arus dan tegangan pada rangkaian RLC paralel. Nah, impedansinya itu ini ya langsung ya. Impedansinya itu Z buka kurung 1 per R kuadrat ditambah WC dikurangi 1 per WL pangkat 2 pangkat min setengah. Nah, kalau beda fasa itu rumusnya adalah tan fasa sama dengan WC dikurangi 1 per WL per 1 per R kuadrat. Penjelasannya, jika WC lebih besar daripada 1 per WL, maka kapasitas arus disebut kapasitif karena arus mendahului tegangan. Jika WC lebih kecil daripada 1 per WL, dinamakan induktif, yang berarti arus terlambat daripada tegangan. Untuk yang ketiga, jika WC sama dengan 1 per WL sama dengan disebut resonansi. Beda fasa, namun arus sama dengan tegangan. Oke, lanjut teman-teman, kita ke nomor 5 yang terakhir ya. Di nomor 5 sini, suatu solenoid mempunyai panjang 95 cm dan jari-jari penampangnya adalah 2 cm. Terdiri dari 120 1200 lilitan, solenoid ini dialiri arus 3,6 ampere. Berapakah besar medan magnet dalam solenoid? Nah, diketahui ya, panjang solenoidnya dari L 95 cm, dijadikan meter menjadi 0,95 meter. Jumlah lilitannya adalah 1200. Arusnya adalah 3,6 ampere dan jari-jarinya adalah 2 cm. Konstanta permeabilitas vakum. Mol 0 sama dengan tadi ya. Rumusnya adalah B mol 0 dikali N per L dikali arus. Sama dengan B. Ini langsung disubstitusikan. Seret. N-nya adalah 1200 per L-nya tadi 0,95 dikali 3,6 ampere. Kita hitung seperti biasa. Pi-nya diganti menjadi 3,1416 dikali 10 min 7. Kemudian ini dibagi dengan ini ketemu 1,263,16 dikali 3,6. Langsung ini dikali ini ketemu 12,5664 dikali 10 pangkat min 7. Kemudian ini dikali ini sama dengan 4,547. Kemudian ini dikali dengan ini hasilnya 5,713,7602.
Jadi 1,2566 ini dikali dengan 4,547 hasilnya 5,713,7602 dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini komanya maju 3 kali. Yang berarti di sini 10,6 10 pangkat min 6 menjadi 10 pangkat min 3. Dan ini menjadi hanya 5,71 Tesla. Maka ketemulah besar besar medan magnet dalam solenoid adalah 5,71 meter per Tesla. Itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya jelaskan, mungkin ada beberapa hal yang kurang dapat memahami. Saya memohon maaf karena di sini saya juga untuk pemenuhan tugas dari sama-sama belajar teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit bermanfaat buat teman-teman yang menontonnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.